indeks Infobank 15, Star Infobank 15. Nah, dua jenis reksadana indeks ini, kalau kita lihat perkembangannya dalam, let's say, year to date atau 1 tahun terakhir, kita bisa melihat ketika naik 1 bulan juga lumayan, ketika turun seperti saat ini kalau kita buka di aplikasi Eswas, masing-masing reksadana Simas Indeks 3 dan reksadana Star Infobank 15 masing-masing 1 bulan terakhir minus 6, sekian persen. Nah, kalau kita sudah biasa di transaksi saham, tentu angka minus 6% tidak terlalu kaget. Ya, tetapi buat teman-teman yang profil risikonya berbeda, lebih konservatif, lebih moderat juga ya, tidak seagresif itu mungkin agak kaget. Waduh, sebelum apa-apa kok udah turun 6%. Tetapi ketika kita eh, sudah pernah untung kita redeem, kita ambil, dan ketika nanti kita bisa masuk lagi ketika harga murah, yaitu adalah satu teknik yang memang harus digunakan untuk reksadana, khususnya reksadana indeks dan reksadana saham. Ya, tetapi kalau misalkan dana pensiun sih biasanya, karena untuk dana pensiun untuk usia lanjut, usia non produktif, kemungkinan besar biasanya yang dipilih adalah fixed income atau money market. Jadi yang isinya adalah bonds atau obligasi, baik korporasi atau bond, government bond, dan surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, yaitu reksadana pasar uang. Kenapa? Karena lebih stabil. Ketika kita di usia produktif, kita bisa membeli produk yang relatively beresiko karena income kita masih ada, gaji masih naik, bonus masih dapat, THR masih dapat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi itu tidak dialami ketika nanti sudah retire, di mana pendapatan eh, mungkin pendapatan dari bunga deposito atau dari hasil investasi tentunya sudah sangat beda dengan ketika produktif. Asumsinya adalah karyawan ya. Kalau nanti saya juga ambil contoh salah seorang yang sukses di pasar modal kita, Pak LKH, Pak Lokeng Hong. Saya nggak tahu usianya tepat hari ini beliau berapa, tetapi yang pasti kalau orang kerja sudah pasti retired. Dan ketika seusia beliau itu di media massa sudah disampaikan juga. Tahun lalu, 2023, beliau mendapatkan dividen 100 miliar. Ya saya rasa kalau untuk makan lebih dari cukup lah. Seperti itu ya. Traktir teman-teman juga lebih dari cukup. Tahun 2023 itu 100 miliar. 2024 sudah mendapatkan dividen kurang lebih saya lupa 73 miliar atau berapa. Sampai bulan kemarin mesti ya, sampai bulan Oktober. Nah, tentunya ini bukan hasil yang simsalabim karena beliau tentu belajar saham dari usia yang cukup muda juga, berinvestasi saham ketika beliau masih kerja, kalau nggak salah sebagai banker juga masa usia mudanya. Kemudian ya sempat diomelin istri lah kalau misalkan punya uang terus nggak tumbuh, kemudian berkurang. Ayo duitnya buat apa? Tapi untuk investasi ternyata. Nah, ketika sudah settle di pasar modal, beliau punya rumus sendiri apa saham yang bagus menurut beliau, berapa pernya, berapa PBV-nya, yang dia punya rumus kalau nggak salah pernya maksimal 9, PBV maksimal 1, itu yang dia cari, itu yang dia buru, dia beli koran, dia pelajari, dia cari mana yang bagus, yang bisnisnya dia tahu, dan itulah yang dia alaminya. Kalau kita dengar enak bener 1 tahun 100 miliar gitu kan. Itu bukan dari capital gain tapi dari dividen. Nah, kalau yang kembali ke pertanyaan Pak Yedi tadi, yang seperti itu ya kita harus bisa pilih reksadana yang basis indeks atau basis saham. Ya, seperti itu. Bu Vena, kita dari 1941, apakah kita sudah bisa mulai? Saya kembalikan Oke, ke Bu thank Vena you. dulu, silakan. Ya, thank you banget Pak Yefta. Wah, pas banget ya tadi ada pertanyaan dari Koyadi, sangat menarik banget. Udah langsung ke sesi pertanyaan lagi. Oke, karena sudah pukul 7.42, lebih baik kita mulai aja. Terus juga ternyata tidak bisa live, sepertinya ada problem utama di YouTube karena ada pengerjaan hal yang lain. Jadi saya recording. Sudah saya recording dan saya sampaikan juga selamat malam. Saya sampaikan kembali selamat malam buat semuanya dan selamat datang di acara webinar webinar dari Surya Fajar Sekuritas dan juga Galeri Investasi CD Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia. Jadi galeri investasi digital. Jadi ini namanya galeri investasi digital CD, yang dimana tempat untuk buat belajar bersama mengenai saham dan juga tentang edukasi-edukasi. Dan pada malam hari ini
saya didampingin oleh Pak Yefta. Pak Yefta ini merupakan bisnis development di Surya Fajar Sekuritas di bagian reksadana, benar ya Pak Yefta ya? Yang Ya, kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik mengelola investasi untuk mendapatkan dana pensiun dan juga dana pendidikan seperti itu. Jadi ini memang udah saatnya lah ya untuk mempersiapkan hal itu lah ya. Oke, jadi saya cut aja untuk beberapa hal. Kita langsung aja nih Pak Yefta nih. Pak Yefta boleh dipersiapkan untuk materinya. Silakan Pak Yefta. Sambil oke, saya juga terima kasih Bu langsung Vena. beberapa hal Selamat juga. malam audiens semua, namo buddhaya, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya sekali lagi, dan banyak hal yang kita boleh pelajari, tapi karena limited time ya, waktu juga tentunya terbatas, kita akan bahas yang poin-poin utama saja, dan di luar sesi ini tentu sangat boleh bertanya, ya baik langsung melalui kami atau melalui tim CD. Oke. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Yefta. Saya juga sekalian iklan sedikit. Tadi saya juga kelupaan. Jadi bagi yang Koko dan Cici nih yang belum memiliki aplikasi untuk melakukan pembelian saham atau reksadana atau obligasi, jangan lupa download aplikasinya Espas dengan menggunakan kode referral CD PERK 0243. Ya, pastikan menggunakan kode referral CD ya. Karena sebenarnya secara nggak langsung teman-teman juga membantu agar organisasi CD ini bisa berdiri secara mandiri seperti itu. Transaksilah yang sebanyak-banyaknya antara jual dan beli. Dan nanti kalau buat teman-teman yang ingin bertanya nih mengenai saham itu boleh bertanya tuh karena sebenarnya Surya Fajar Sekuritas juga setiap pagi selalu ada live morning, ada morning briefing yang membahas mengenai saham-saham. Jadi teman-teman bisa join di live IG Surya Fajar Sekuritasnya. Nah, kalau untuk Pak Yefta, beliau lebih berkhusus kepada reksadana. Jadi kalau yang bagi yang bingung nih, nggak sempat melakukan transaksi saham, ya boleh lah ya kita masuk ke reksadana dan reksadana nanti itu ada beberapa pilihan, tinggal dipilih interestnya, tertariknya, bunganya berapa, bisa dipilih seperti itu. Oke, udah siap ya Pak? Silakan Pak. Apakah sudah tampak di layar? Ya, udah sangat jelas sekali Pak. Oke, noted. Oke, kita masuk gigi satu, gigi dua, gigi tiga. Kita kebut ya, enggak lah. Siap. Jadi ini tips dan trik bagaimana mengelola investasi untuk mendapatkan dana pensiun dan dana pendidikan. Tipsnya pakai S ya. Kalau nggak pakai S, nanti tip uang kecil. Seperti itu. Betul. Evan, apakah ada sesuatu? Oke. Sudah aman. Oke, jadi kalau kita kembali ke pensiun ini biasanya pendapatannya lebih berkurang dan daya belinya tentu turun juga karena pendapatannya tidak sebesar pada waktu masa produktif. Tapi nanti kita akan bahas bersama. Nah, ngomong-ngomong tentang dana pensiun, apa sih dana pensiun yang terbaru di 2024 informasinya? Informasi yang terbaru yang belum lama ini ada di media sosial tentunya Bapak Ibu mungkin juga sempat mendengarnya. Ada 6 dana pensiun yang dibubarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun ini. Nah, apa saja itu? Nah, ini belum lama nih materinya. Kamis 19 September. Ya, saya rasa kalau kita ketemu sekarang di tanggal 12 November, belum sampai 2 bulan materi ini. Ya, di sini dalam materi ini dari CNBC saya quote, di sini ada penutupan dana pensiun pemberi kerja. Jadi kalau secara lembaga, secara institusi, dana pensiun itu ada dua. Dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. DPPK dan DPLK. Nah, ini yang dibubarkan terutama adalah DPPK, Dana Pensiun Pemberi Kerja, seperti itu. Nah, tetapi dalam banyak hal, eh, tidak perlu khawatir karena ketika dana pensiun pemberi kerja ini dibubarkan, tugasnya bisa dialihkan
diserahkan atau dihandle ke dana pensiun lembaga keuangan. Ngomong-ngomong, yang ditutup apa aja sih, Pak? Nah, ini ada beritanya. Dana pensiun LEN Industri, dana pensiun Jasa Tirta II, dana pensiun Natur, dana pensiun Hotel Indonesia Internasional, dana pensiun LKPN Antara, dan dana pensiun RNI atau Raja Wali Nusantara Indonesia. Nah, di paragraf terakhir kita melihat jumlah penyelenggara program pensiun masih ada sebanyak 222. Tiga penyelenggara program pensiun wajib dan tiga penyelenggara program pensiun sukarela. Berapa orang yang di cover? Masih lumayan banyak sih, 28,29 juta. Ini pengantar. Nah, saya nggak tahu apakah kita yang bertemu malam hari ini semuanya adalah karyawan atau pengusaha yang menyediakan dana pensiun, ya. Tapi poin pentingnya ada beberapa hal yang kita mesti ketahui ketika kita membahas mengenai dana pensiun dan dana pendidikan. Yang pertama adalah asesmen. Asesmen ini kita harus menilai. Menilai apa nanti kita akan bahas. Asesmen yang kedua menentukan tujuan. Tujuan dari dana pensiun apa? Tujuan dari dana pendidikan apa? Kemudian poin ketiga adalah kita harus cari data. Kita nggak bisa menganalisa, membuat target tanpa data. Ya, setelah data ada, kita lakukan analisa. Kemudian kita buat plan B. Kalau dari nomor tiga ini kita bisa buat, sorry, nomor empat itu rencana, dan nomor lima alternatifnya. Kalau kita punya plan A, plan B-nya apa? Seperti kalau kita perang, dari sisi kanan atau dari sisi kiri, dari depan atau dari belakang, semua ada rencana dan ada alternatif rencana. Poin berikutnya adalah rencananya diapain? Rencananya dieksekusi dong. Rencananya dilakukan dengan baik. Kemudian poin 7 ini penting karena kita harus memantau atau mereview dari apa yang sudah dilakukan nomor satu sampai dengan nomor ke-6. Ya, kita lanjut saja. Mengenai asesmen ini apa saja sih yang diakses? Yang diakses yaitu pendapatan. Masing-masing kita saat ini punya pendapatan, ya, apakah dari bisnis, dari usaha, dari gaji. Teman-teman mungkin yang pernah belajar mengenai kuadran Kiyosaki, apakah sebagai employee, karyawan, atau self-employee, ya, seperti dokter dan sebagainya, pengacara dan sebagainya, atau sebagai pengusaha, kuadran ketiga, atau sebagai investor. Nah, pendapatan kita ini dari mana? Per bulan berapa, per semester berapa, per tahun berapa? Itu kita harus, eh, ya, kita harus catat ya. Kita dari segmen mana, pendapatan kita berapa. Kemudian pengeluaran atau biaya hidup. Biaya hidup berapa? Masih punya kredit atau tidak? Punya utang atau tidak? Punya tabungan dan investasi atau enggak? Kalau orang kaya, waktu saya kerja di bank, orang kaya bisa beli mobil tunai, tapi kadang milihnya kredit. Kenapa? Ya, for certain reason ya. Ada beberapa alasan mungkin soal teks dan sebagainya. Jadi kalau orang punya utang itu tidak tentu memang nggak punya uang ya. Kadang-kadang orang punya utang karena alasan yang lain. Tunai bisa cash, mungkin beli bisa dua atau tiga, tapi beli satu tapi kredit seperti itu. Nah, ini sekilas saja. Pertama, poin assessment kita lewati. Dan kedua, kalau bahas mengenai dana pensiun, kita harus tahu tujuan pensiun apa. Kalau udah pensiun mau ngapain Pak? Mau ngapain Bu? Nah, mau ngapain? Mau jadi dosen, ngajar, part-time, dosen tamu, atau mau apa ya? Nah, nanti kita bisa tentukan masing-masing. Setelah itu, kalau mau pensiun, kira-kira masih pengen punya pendapatan nggak sih? Pendapatannya berapa? Daya belinya berapa kira-kira? Kalaupun turun, turunnya besar apa enggak dibanding ketika masih produktif? Nah, ini di bawah, tadi sempat saya singgung sebelum acara dimulai, Pak Lo Keng Hong berapa usianya? Di tahun 2023, beliau mendapatkan dividen 100 miliar rupiah. Nah, teman-teman, ketika nanti seusia Pak Lo Keng Hong mau dividen berapa? Tentu masing-masing nggak bisa sama ya. Bu Vena, Pak Yadi, dan sebagainya nanti punya target masing-masing dan pencapaian masing-masing. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena masing-masing punya target masing-masing untuk pensiun di usia berapa dan pengen target pendapatan berapa dan sebagainya. Nah, ini materi yang saya ambil juga dari beberapa eh, media, baik CNBC, bisnis, dan sebagainya. Kalau King Hong mendapatkan dividen 100 miliar. Nah, di tahun 2024 ini 74 miliar. Tapi tentunya materi ini baru dimuat bulan Juni. Jadi kalau Juni 74 sebetulnya, kalau dengan angka yang sama, sebetulnya setengah tahun kemudian akan lebih dari pencapaian dividen 2023. Ya, saya nggak tahu. Mungkin kita tanyakan langsung ke Pak Lopengong ya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, tapi intinya dari apa yang disampaikan di sini adalah
Pak Lu punya rumus sendiri yang tadi saya sampaikan. Beliau dari sekian banyak rumus-rumus fundamental yang harus dipelajari, beliau cuma concern di dua hal, price to earning ratio atau PER dan price to book value atau PBV. Ya, mungkin kalau kayak seperti Koi Dikimbi udah wah ini udah hafal nih, udah tahu dari dulu betul. Tapi nggak apa-apa, Koi Dikimbi ya misalnya nih, beberapa yang belum tahu kita bisa share kalau Pak Lo Keng Hong ini lebih suka kalau suatu rumus angka 9 peruntungan. Nah, PER-nya maksimum 9 kali dan PBV, price to book value, sebesar satu kali. Ya, kalau lebih dari itu menurut beliau nggak bagus. Ya, PER-nya kalau di atas 9 menurut beliau nggak bagus. Ternyata dengan pilihan-pilihan beliau masih lumayan ya setahun dapat 100 miliar. Ya, kalau kita mau mau mengikuti arah beliau ya nggak ada salahnya juga. Tapi kalau Bapak Ibu punya nanti menemukan rumus sendiri dan memang cukup efektif juga, silahkan dibagikan ke teman-teman CD dan sebagainya. Nah, sebagai bukti nih, saya mau lihat Pak Lo Keng Hong itu punya saham apa. Dua di antaranya adalah saham ABMM ya. Saham ABM Investama, beliau memiliki eh, beberapa persen ya. Di sini Agustus 2024, 5,26%. Dan kalau saya bantu lihat di RTI, di sini memang pernya 4,47, berarti menurut beliau di bawah 9 ya, dan PBV-nya berapa Bapak Ibu semua? 0,81 kali. Jadi apa yang dia sampaikan memang benar. Versinya dia ya. Versinya Pak Lu, saham yang bagus adalah pernya di bawah 9 dan maksimal 9 dan PBV-nya 0,81 pada contoh yang ini. Nah, satu lagi contoh untuk yang saham yang dimiliki Pak Lo antara lain adalah Gajah Tunggal. GCTL ini memiliki PER 3,21 per kali, berarti di bawah 9 dan PBV di bawah 1, 0,46%. Ini kondisi terbaru sih memang. Tapi artinya apa yang disampaikan Pak Lo ini memang dia memang sungguh-sungguh membagikan kuncinya dia. Ini loh kalau mau dapat segini, nah tinggal ikutin aja. Kalau teman-teman mau ikutin silakan. Jadi beliau dengan usia sekian, waduh, duitnya masih mengalir terus dan saya percaya ketika masa muda usia ketika mulai bekerja, saya rasa pendapatannya setahun nggak akan 100 miliar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, langkah kedua yang penting setelah asesmen kita akan lihat. Kalau kita misalkan mau untuk dana pendidikan, ya kita harus tahu pendidikannya itu mulai usia berapa. Kemudian pendidikan apa nih? Tadi saya ngobrol sama Bu Vena sebelum acara mulai mengenai anak. Nah, anak nih sekarang mau di sekolah level apa? Dari playgroup mungkin, TK, SD, SMP, SMA, diploma atau strata, dan kalau strata sampai strata berapa? S1, S2, S3, dan di mana? Apakah dalam negeri, luar negeri? Tentu masing-masing punya keunggulan, kelebihan, dan kekurangan. Ya, bisa juga pendidikan ke kegiatan kejuruan atau keahlian. Ya, buat dunia pasar modal, kita mengenal ada beberapa pendidikan khusus yang berkaitan dengan pasar modal dan itu tidak murah juga. Lisensinya didapat dengan perjuangan, ya seperti itu ya. Nah, sebagai ilustrasi, kalau pendidikan ini kira-kira kalau anak di sekolah yang di dunia ekonomi atau marketing nanti akan jadi marketing yang jago atau enggak? Kita pernah melihat juga ada misalkan sarjana farmasi nih, nilainya bagus, tapi akhirnya kerjanya sebagai marketing. Jadi apa yang dipelajari meramu obat sampai nggak boleh salah dan sebagainya itu tidak terpakai kan. Jualan ternyata lebih seru ya, komisinya lebih gede. Ada juga yang ini di Jakarta ada seorang, ini nggak salah sih sebenarnya, seorang dokter gigi dan bisnis cateringnya cukup maju ya. Jadi kalau dokter memang nolongin orang, tapi kalau akhirnya memang lebih tertarik untuk bisnis catering ya doing catering is fun buat dia. Nah, banyak juga sarjana pertanian yang bekerja di bank atau di banker sebagai banker. Nah, kembali ke pendidikan ini sebetulnya ya sudahlah asal sekolah saja atau memang mau khusus disekolahkan sesuai dengan profesi yang diminati. Nah, itu tentunya ada biaya-biaya yang tentunya nanti akan berdampak pada perencanaan dan realisasinya. Teman-teman mungkin juga sudah punya pengalaman sendiri atau mungkin untuk anak-anak yang sekarang dikuliahkan atau di sekolah di mana punya target sendiri. Nah, poin ketiga, kita bisa melakukan pengumpulan data dan analisa. Kalau usia pensiun saya nggak tahu, sekarang kan banyak perubahan ya. Ada usia 55 tahun mulai pensiun, ada 58 tahun di extend,
atau lebih tambah lagi lebih senior baru pensiun. Nah, ini versinya ada banyak, jadi saya nggak ingin memastikan itu berapa. Silahkan nanti dapat dicari lebih detail lagi sesuai versi masing-masing. Ada juga yang bilang maunya pensiun dini. Oh, boleh sekali kalau asetnya sudah cukup. Jadi pensiun dini tentu lebih lebih banyak acara jalan-jalannya ya. Acara happy-happynya lebih banyak daripada acara yang serius mencari uang karena udah pensiun. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang tiap-tiap orang kan beda punya kepentingan. Nah, kalau mengenai data pendidikan bagaimana? Berapa usia masuk anak? Apakah nanti kalau kuliah mau diploma atau strata satu dan sebagainya? Mengenai kampus, saya di Jakarta. Di Jakarta banyak sekali kampus. Ada kampus yang sederhana, ada yang kampus yang cukup lumayan mahal, ada kampus yang punya predikat sangat mahal. Nah, itu masing-masing tentu akan bisa diambil keputusan oleh baik orang tua maupun si anak yang akan kuliah. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu cermati ya. Misalkan kita asumsikan dan memang ada banyak yang membahas juga bahwa rata-rata kenaikan biaya pendidikan sebesar 10-15%. Nah, dari hasil ini kita perlu langkah pertama kita akan balik lagi. Kira-kira kita akan sampaikan berapa dana yang kita miliki sekarang, kemudian dana itu akan eh, harus disiapkan berapa. Kalau misalkan Bapak Ibu punya kebutuhan untuk dana pendidikan itu 10 tahun lagi, berarti asumsinya kenaikannya berapa? Udah 100% ya, 10% tiap tahun seperti itu. Sampai 15%. Nah, apa yang kita perlu siapkan? Ya, kita tinggal ngitung. Tanpa ngitung, tanpa angka, kita nggak bisa sampaikan bahwa itu akan merupakan satu perencanaan yang baik. Ya, tentunya demikian. Nah, siapa yang belum pernah lihat ini? Kalau di Jakarta ke arah Pantai Indah Kapuk, sekolah ini termasuk sekolah yang luar biasa ya. Di sini pendidikannya cukup bagus. Ya, di sini di sekolah Ceci ini banyak pendidikan yang sangat baik. Dan tentunya berbanding lurus ya Bapak Ibu ya di antara biaya pendidikan dan eh, kualitas. Ya saya rasa buat beberapa teman di Jakarta dari teman-teman Buddhis dari sini tentu juga banyak yang tahu mengenai sekolah ini. Nah, saya melakukan beberapa searching juga di kaitan pendidikan di Jakarta ya kebetulan mohon maaf bukan di Jawa Timur atau Bali karena saya tinggal di bekerja di Jakarta jadi ini yang saya ambil. Saya ambil contoh ada 15 SD Buddhis akreditasi A di Jakarta, Jakarta beserta biaya dan alamatnya. Ada sekolah Cinta Kasih Ceci, ada Surya Dharma, ada Narada School, dan sebagainya. Nah, salah satu contoh ketika saya klik ada Narada School nih. Narada School ini kalau perinciannya uang pangkalnya 28 juta, formulirnya 300.000, seragam kurang lebih 1 juta, dan SPP-nya kurang lebih Satya lah ya 2950 di total berapa. Nah itu kondisi current, kondisi saat ini kita tinggal ngitung kalau kira-kira tiap tahun naik 10%. Nah anak kita misalkan mau disekolahkan di Narada School kita harus persiapkan berapa ya. Di sini biaya sekolah total-total kurang lebih ya katakanlah 30 jutaan. Ya, kalau misalkan nanti 5 tahun lagi akan disekolahkan di Narada School, berapa biaya yang kita harus siapkan? Ini yang harus bisa dihitung dari sekarang, dipersiapkan dengan baik. Tentu kita tidak harus menyiapkannya 100% dari nol ya enggak juga. Kalau kita ada punya 40% ya 60% harus bisa dicapai dengan cara investasi yang kita pilih seperti itu. Nah, kemudian kalau kampus ada dua yang saya quote di sini. Universitas Budi Dharma, di situ ada beberapa angka-angka ya dan di sebelah kanan Bina Nusantara, BINUS. Saya nggak tahu ketika Bapak Ibu dulu kuliah di mana, tapi untuk saat ini kalau di BINUS, BINUS di Alam Sutra, di sini ada angka kalau biaya kuliah semester 1 itu 24 juta. Jadi kalau biaya sumbangannya dan sebagainya total-total 44 juta. Itu kalau ilmu komputer dan sistem informasi. Kalau desain, DP3-nya aja 49 juta. Seperti itu. Nah ini sebagai gambaran, kalau kita totalin menjadi katakanlah 70-80 juta. Nah kita akan kuliahin anak kapan? 10 tahun lagi, 8 tahun lagi, kita tinggal ngitung. Mungkin di saat tahun untuk mengkuliahkan anak itu tiba, kita nggak bisa dapat angka persis. Ya, misalkan eh, 500 juta katakanlah, tapi kita udah punya 450. It's okay daripada kita nggak siap sama sekali gitu kan. Jadi itulah fungsinya bagaimana mengelola investasi
seperti dana pensiun dan untuk dana pendidikan. Nah, teman-teman di sini saya menyediakan informasi dari dua manajer investasi di mana di websitenya tersedia kalkulator. Ya, di sini Bapak Ibu nanti boleh coba lihat dari Trimegah Asset Management di sini ada investment kalkulator dan dari Sinarmas Asset Management di sini juga ada investment plan. Jadi kita bisa masukkan angka-angka yang kita bisa gunakan untuk mempermudah. Apakah pasti tepat? Tentu tidak. Itu hanya sebagai gambaran besar saja. Sebagai contoh, saya coba screenshotkan ya. Ini simulasi dari saya sih. Ini tentunya bukan angka yang tepat dan bukan angka yang mencerminkan angka kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Saya cuma mau sampaikan bahwa untuk dari website Trimega ini, kita bisa dapat angka apa? Angka periode investasinya. Jadi misalkan kalau dengan jumlah akhir 250 juta, per bulan 1 juta, kita pilih reksadana pendapatan tetap supaya tidak terlalu fluktuasi. Kemudian asumsi imbal hasilnya 8%, maka dengan 1 juta per bulan dan ingin nopek gautiao 250 juta, maka dibutuhkan waktu sebesar 148 bulan. Nah, kalau udah gini kan lumayan nih ada gambarannya nih. Kalau misalkan teman-teman nanti, wah saya pengennya lebih cepat, ya tentu dinaikin nilai investasi bulanannya. Setuju kan Bapak Ibu ya? Kalau memang mau lebih lama lagi ya dikecilin kan gitu. Tapi tentunya kalau kita pengen ngumpulin dana, semakin terkumpul lebih cepat tentu semakin lebih baik. Jadi poin pertamanya adalah dengan kalkulator ini kita bisa dapatkan berapa lama sih, berapa bulan kita berinvestasi. Nah, yang kedua, jumlah investasi bulanannya. Kalau tadi kita berapa bulan harus invest, di sini kita bisa dapatkan per bulannya berapa. Nah, kita kalau mau 250 juta, periodenya 5 tahun misalkan, maka per bulannya 3,3 juta kurang lebih. Silahkan gunakan ini untuk dapat membantu Bapak Ibu merencanakan. Ya, karena di sini sudah dibantu dengan beberapa asumsi. Ya, kalau asumsinya reksadana pendapatan tetap, sekali lagi imbal hasilnya kurang lebih 8. Saya rasa sekarang di SFAS juga belum ada yang 8 ya. Saya rasa sekitar 6, 6,5, 7. Tapi kalau 8 berarti hasilnya segini. Nah, tapi kalau kita bisa lihat ini adalah cukup membantu karena tanpa ini kita nggak ada gambaran sama sekali ya. Jadi jumlah bulannya tahu, jumlah yang harus diinvest setiap bulan kita tahu. Kemudian ini jumlah investasi akhir. Nah, kalau kita invest 1 juta per bulan selama 5 tahun, target jumlah investasi awalnya ada nih 170 selama 5 tahun per 1 juta, maka kita akan dapatkan kurang lebih nilai investasi akhir nantinya 327 jutaan. Lumayan ya ada gambaran seperti ini. Kalau kurang gede Pak, ya naikin jumlah investasi bulanannya. Yang keempat, jumlah investasi awal. Nah ini dibalik. Kalau nanti saya pengen 250 juta selama periode investasi 5 tahun, saya harus invest berapa sih di awal? Nah, itu kita bisa hitung. Jadi ada empat hal kita bisa tahu. Dari berapa bulan, berapa tiap bulan, kemudian kita bisa dapatkan jumlah investasi awal berapa, dan yang sebelum tadi jumlah investasi akhir. Lumayan ya. Nanti silakan Bapak Ibu dapat gunakan ini sebagai perhitungan, karena masing-masing orang kan punya kebutuhan yang beda. Ya, saya mau pensiun umur berapa, saya punya kebutuhan apa, dan sebagainya. Nah, ini kalau ini dari Sinarmas Asset Management. Nanti silakan Bapak Ibu gunakan juga mana yang lebih cocok, mana yang lebih nyaman untuk digunakan. Nah, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, buat rencana untuk pensiun nih. Mau mau ngapain? Mau usaha rumahan, minimarket modern, cuci mobil, makan minuman, makan minum dan sebagainya. Yang mana? Ya kita harus harus tentukan itu supaya kita tahu. Kalau nggak ada tujuannya ngumpulin uang nanti juga bingung juga ketika hari hari H yang kita tentukan untuk pensiun tiba mau ngapain ya? Oke. Nah, kalau pendidikan kita juga harus tahu berapa biaya. Tadi kita sudah sampaikan beberapa hal, ada contoh-contoh yang tadi sudah sempat saya quote, terutama tadi Sekolah Narada dan kampus Budi ya, Budi dan Bina Nusantara. Nah, ini kita bisa sekarang 2024 sekian juta. Ke 2034 berapa? 2039 berapa? Nanti Bapak Ibu bisa estimasi sendiri dengan contoh dengan kalkulator yang kita bisa gunakan tadi. Kalau pensiun, kita punya alternatif apa? Kadang-kadang gini, kita merencanakan satu hal, misalkan mau minimarket. Tapi ketika
waktunya tiba untuk pensiun sudah terlalu menjamur yang namanya minimarket. Nah, kalau seperti itu apakah kita tetap akan melangkah ke sana? Ya, tentunya kita bisa siapkan plan atau alternatif, plan A, plan B. Seperti kalau berperang, ya ada plan A, plan B. Kalau nggak bisa masuk dari sini, masuk dari sisi yang lain, seperti itu. Nah, pendidikan juga sama. Kalau misalkan eh, saya tadi ngobrol dengan Bu Vena sekali lagi sebelum acara mulai. Sekolah mahal ya Pak? Ya. Ya, jadi kalau kita mau sekolahkan di sekolah A, biayanya segini. Ya, bagus di sekolahnya kita bercita-cita untuk menyekolahkan anak di sana misalkan. Once itu nggak tercapai, ya kita punya plan B. Mau sekolah di mana? Tentu yang kualitasnya masih kita bisa percaya dan itu kita bisa lakukan dengan memberikan yang terbaik untuk anak kita. Seperti itu. Nah, tentunya kita juga bisa melihat dengan pertimbangan kalau kuliah atau sekolah, kemungkinan karena banyak perubahan teknologi akan ada profesi yang mungkin akan digantikan oleh teknologi. Kapan? Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, dan sebagainya. Kalau kita lihat eh, driver ya sekarang, ada mobil tanpa driver ya, mobilnya Tesla dan sebagainya. Orang-orang yang kerjanya driver nanti mungkin sekian puluh tahun lagi terus ngapain gitu. Drivernya udah langsung dari robotik. Nah, itu bisa hilang semua. Tapi kalau misalkan eh, kita masih bisa gunakan keahlian itu untuk bekerja, ya tentunya kita akan pilih itu untuk belajar dan mendalami dan kuliah di situ. Juga di dunia investasi, Bapak Ibu, fund manager ini sekarang ada AI, artificial intelligence. Jadi dengan AI ini dapat digunakan untuk menganalisa. Saat ini di Bursa Efek Indonesia ada 900 saham lebih. Kalau manual, waduh, kita ngitungnya yang mana? Oke, ini ada klasifikasi sektor-sektornya, tapi tentunya dengan artificial intelligence akan sangat membantu. Saham-saham mana yang dapat direkomendasikan seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke langkah keenam, lakukan rencananya. Ketika kita tadi udah bikin planning ini itu, lakukan rencananya. Misalkan nih, Bapak Ibu yang mau pensiun, kalau udah pensiun ya, saya ambil contoh. Contoh ini tidak selalu tepat. Masing-masing punya punya preferensi. Pada contoh yang ini, saya mengambil contoh yaitu investasi saham sebesar 5%. Ya, tujuannya apa? Karena tujuannya untuk mendapatkan nilai yang lebih pasti dengan memperbanyak investasi di pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran saham dan indeks dengan porsi yang lebih kecil, 5% juga. Nah, ini contoh ya. Tapi ketika nanti teman-teman punya versi yang lain, tentu tidak ada yang salah. Boleh-boleh saja. Nah, kalau pendidikan gimana, Pak? Kalau pendidikan saya juga cuma ambil contoh. Jadi kalau pendidikan biasanya karena jangka waktunya anggaplah lebih lama dari masa pensiun ketika anak masih, ya semua asumsi ya, kalau anak masih 5 tahun, nanti mau kuliah umur berapa? 16-17 tahun, masih ada waktu cukup lama. Perbanyak equity atau saham, perbanyak reksadana indeks. Ya tentunya tetap lebih besar yang pasar uang dan pendapatan tetap supaya certain number-nya itu lebih lebih tercapai. Tapi porsi equity-nya diperbanyak supaya lebih tercapai target yang ditentukan. Nah, Bapak Ibu yang sudah menggeluti saham, saya rasa sudah pernah melihat ini. Saya kemarin melihat ini cukup menarik, jadi saya quote materi di sini. Selama 9 bulan di tahun 2024, uang sebesar 1,2 triliun hanya berputar di 15 saham ini. Nah, mungkin teman-teman juga sudah punya saham-sahamnya, ada BRI, BCA, Mandiri, ya, Aman Mineral, Bayan, Telkom, dan sebagainya. Kalau kita total-total sebesar 1,2 triliun, ya sorry, 1.246 triliun, 1.200-an triliun. Jadi dari 900-an saham, sebetulnya yang disukai investor ya ini aja. Jadi 9 bulan duitnya dari beli di sini, jual, beli lagi, dan sebagainya masuk ke sini. Ya, teman-teman, secara nggak langsung kita bisa melihat bahwa inilah saham-saham jawara-jawara di Bursa Efek Indonesia. Dari 900-an saham, teman-teman, ya kalau mau spekulatif, saham-saham kecil, oke. Tapi saham-saham ini yang lebih banyak kontribusi terhadap Bursa Efek kita. Ya. Kemudian di sisi kanan ada 13 emiten dengan laba bersih. Kita nggak tahu saham ini apakah pasti naik. Tentu saham ini bisa naik dan bisa turun. Tetapi emiten ini adalah emiten yang kinerjanya bagus, terbukti mendapatkan laba bersih dari periode Januari sampai September sebesar kalau BRI 45 triliun, Bank Mandiri 42 triliun. Ya tentunya ini boleh menjadi salah satu guidance buat kita. Apakah wajib beli? Tentu tidak. Kita punya preferensi masing-masing ya. Yang nggak suka perbankan, yang nggak akan beli perbankan meskipun banknya untungnya gede gitu kan dan sebagainya.
Nah, sekarang kalau masuk ke reksadana, tadi kan kita sempat bahas kalau invest saham, ya sahamnya apa? Tadi kita cuma ambil contoh beberapa yang menguasai pasar. Nah, kalau di reksadana, ini ada contoh reksadana Insight Money. Kalau saat ini kita buka di websitenya Bank Indonesia, inflasi Indonesia kurang lebih sekitar, kalau nggak salah sekitar 2,5%. Plus minus satu ya katakanlah 3,5%. Nah, kalau kita mendapatkan investasi yang nilainya lebih tinggi dari inflasi, maka salah satu contohnya adalah produk Inside Money, di mana satu tahun mencapai 6,15%. Pak, bedanya kiri dan kanan apa? Sama sih, bedanya adalah grafiknya aja. Yang di sebelah kiri grafik selama 1 bulan, jadi agak agak bergelombang sedikit. Kalau yang ini grafik 1 tahun, jadi kelihatan lebih lurus. Jadi kita bisa klik di masing-masing di sini di Esfast, Bapak Ibu bisa melihat nanti. Ini adalah reksadana yang kalau memang akan digunakan untuk dana pensiun, disiapkan, ya tentunya cukup direkomendasikan. Pertama, lebih tinggi dari inflasi. Kalau kita mau investasi, ternyata kalah sama inflasi, gimana dong? Nggak tumbuh dong dananya. Iya, betul, digerogoti nama inflasi. Jadi daya belinya turun. Tapi kalau diinvestasi di fund ini, sudah pasti mengalahkan inflasi karena dari datanya inflasi kita cuma 2,5%, sementara fund ini bisa mendapatkan di atas 6%. Jangan lupa kalau reksadana saya harus sampaikan disclaimer on. Kinerja masa lalu tidak menjadi jaminan kinerja masa yang akan datang. Artinya 1 tahun lagi belum tentu 6,15, bisa 6,10 atau bisa juga 6,2, 6,3 gitu kan tergantung dari efek yang dimiliki menjadi underlying dari reksadana ini. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Wah, lebih tinggi ya Pak? Iya, ini adalah reksadana capital Fixed Income Fund dengan 1 tahun 7,42%. Kemudian yang Renewable Energy Fund, Insight ya, 7,08%. Ini fixed income dari Star Stable Income Fund, 6,55. Dan satu lagi, reksadana haji syariah, IHADS, 7,2%. Tentu ini bukan angka yang kecil, sekali lagi. Kami merekomendasikan beberapa fund yang memang menjadi jawara di SFAS. Silakan Bapak Ibu miliki untuk menjadi alat untuk baik sebagai nantinya menjadi dana pensiun atau sebagai dana pendidikan. Ya, kita lihat tadi kalau mengandalkan dana pensiun dari suatu lembaga pemberi kerja juga suatu saat bisa dibubarkan. Nah, kita harus punya sendiri. Sekarang kita harus tahu caranya. Caranya bisa di saham, bisa di reksadana. Malam ini kita bisa lihat di pasar uang, contohnya tadi berapa? 6%-an. Inflasinya cuma 2,5. Uang kita tumbuh, tumbuh. Di reksadana pendapatan tetap 7, jadi uang kita tumbuh, tumbuh. Nah, sekarang kita di halaman yang berisi reksadana campuran. Berarti ada unsur sahamnya. Pak, kok banyak merahnya? Iya, karena dalam waktu 1 hari terakhir kemarin, ini diambil tanggal 12 hari ini. Per kemarin, fund ini turun sebesar minus 1,59. One week, 1 minggu minus 1,67. One month, 1 bulan minus 0,23. Tapi dalam 1 tahun terakhir, artinya kalau Bapak Ibu membeli produk ini, katakanlah 1 tahun yang lalu, misalkan 11 November 2023, maka di 12 November 2024 masih tumbuh sebesar 19,67%. Jadi fund ini bukan fund yang jelek. Ketika ada koreksi, ya sudah pasti koreksi. Ya, ya karena memang marketnya ada koreksi ya harus koreksi. Kalau enggak jadi aneh gitu kan. Beda dengan reksadana pasar uang yang memang tidak fluktuasi. Juga beberapa reksadana pendapatan tetap. Di sebelah kanan ada reksadana dari Henan Putirai, Fleksi Plus. Ternyata 1 tahunnya lebih tinggi, Bapak Ibu. 26,22%. Nah, ini tentunya cukup menarik. Tetapi karena eh, fluktuasinya juga lumayan tinggi, maka kalau tadi sempat kami sampaikan di contoh simulasi, silakan menggunakan reksadana ini, tapi dengan porsi misalnya cuma 5% dari total dana yang diinvestasikan. Lumayan sih, 5% tumbuhnya. Misalkan kita investasinya, ya ambil contoh saja sih, 100 juta. 100 juta, 5% 5 juta. 5 juta ini tumbuh sebesar 26% dalam 1 tahun terakhir. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Nah yang lain biarkan tumbuh 7%, 6%, tapi kita bisa lebih mendapatkan dana yang lebih dapat stabil. Nah kemudian yang bawah kita
ada reksadana saham. Nah, ini juga lebih lebih beresiko. Hanya mereka yang punya profil risiko agresif akan memberikan pilihan lebih banyak di bagian ini. Contoh si Mas Dana Mas saham. Bapak Ibu ini yang tadi contoh yang dikelola dengan AI, dengan AI, Artificial Intelligence. Nah, dengan demikian, meskipun hasilnya tidak sebesar yang campuran tadi 26, tapi ini cukup bagus. 1 tahun terakhir masih memberikan 18,37%. Sementara kalau merek lain, contoh saja nih, Pinnacle, strategi equity fund, 1 tahun terakhir 6,607%. Ini contoh. Dengan variasi-variasi ini, saya berharap sudah ada gambaran. Kalau kita mempunyai dana pensiun, bagaimana kita mengelolanya. Nggak usah titipin ke dana pensiun eh, orang lain. Kita kelola sendiri. Yang penting kita tahu profil risikonya, kita masing-masing, dan kita kelola dengan baik. Nah, khusus Bapak Ibu untuk produk ini, Pinnacle Strategy Equity Fund, di Surya Fajar sedang ada program. Ya, saya kasih bocoran dikit. Nah, ini programnya. Untuk bulan November, kalau berinvestasi 5 juta, akan mendapatkan bonus investasi sebesar 125.000. Sampai maksimal kalau investasi 20 juta, 500.000 ya, setelah 90 hari investasi. Menarik atau enggak, ya itu tergantung dari masing-masing. Ini adalah promo yang diberikan oleh manajer investasi Pinnacle kepada kami dan tentunya kepada Bapak Ibu sebagai investor kami. Ya, jika tertarik, gunakan momen ini untuk mendapatkan bonus investasi sekaligus return yang cukup menarik dari Pinnacle. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sampai ke langkah ketujuh sekarang. Langkah ketujuh kita sekarang beralih kepada satu kondisi di mana investasi kalau misalkan terjadi bearish. Kalau tadi saya ambil contoh, pensiunan masih bisa 5% di saham. Kalau lagi bearish gimana nih Pak? Seperti tadi nih. Ini gejala bearish ya. Oh, udah merah semua dari 1 hari, seminggu, sebulan. Apakah kita akan biarkan return terus menurun? Ya, sebaiknya sahamnya dinolin. Kita masih bisa di reksadana yang dapat diserahkan kayak ini dapat mengelola dengan baik. Sisanya kita harus ke pasar uang dan pendapatan tetap. Ini contoh. Kalau Bapak Ibu punya rumus yang lain, tidak ada yang salah. Tapi maksud kami ketika bearish, ketika market itu cenderung merah, ya kita harus ambil langkah. Direvisi dari apa yang tadinya kita sudah pernah lakukan. Nah, kalau untuk pendidikan, misalkan kita ambil contoh bullish. Kalau tadi kita amati di saham berapa persen, Bapak Ibu 15% ya. Kalau bullish jadi naikin dari 20% misalkan. Supaya target untuk pendidikannya dapat lebih tercapai. Oke. Nah, untuk memilih reksadana dan manajer investasi, jangan lupa Bapak Ibu kita, ya tentu nggak usah diajari, tentu sudah sama-sama belajar tahu ya. Hasil investasinya bagaimana 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 1 tahun terakhir. Kalau masih bagus, ya tentu kita berani. Tapi kalau sebulan, 3 bulan, 6 bulan, jadi tulis 1 tahun merah semua, ya kita mungkin kita bisa berani ambil karena kita yakin itu nanti akan naik, atau kita nggak berani ambil karena kayaknya MI-nya nggak bisa ngelola fund di equity dengan baik, misalkan seperti itu. Dan yang kedua, usia produk. Ada yang usia produknya di atas 20 tahun. Ya, ada fund yang diluncurkan 2001. Sekarang berarti sudah 23 tahun. Ada fund yang usianya masih muda juga. Itu tidak masalah. Teman-teman bisa lihat nanti di prospektus maupun di factsheet. Kemudian kita bisa melihat dana kelolaan juga. Kalau dana kelolaannya semakin besar, tentu semakin banyak mendapatkan trust atau kepercayaan dari para investor. Dan yang terakhir, jangan lupa baca prospektus dan factsheet. Kalau nggak baca prospektus dan factsheet, ya kita tahu dari mana satu reksadana itu bagus atau tidak bagus. Ya, prospektus saya ambil contoh ini contoh prospektus dari Pinnacle ya, tampilannya seperti ini. Saya potong karena kalau nggak dipotong nanti nggak kelihatan, mungkin terlalu kecil ya. Ini bagian bawah. Nah, seperti umumnya reksadana, ini adalah nama manajer investasinya dan BCA sebagai bank kustodian. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini prospektus per Maret 2024. Jadi salah satu MI yang kerjasama dengan Surya Fajar dan prospektus yang terbaru. Nah, kemudian factsheet-nya seperti ini Bapak Ibu. Ini Oktober ya. Kalau kita November, factsheet terbarunya bulan sebelumnya Oktober. Hasil investasi 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir tertera di sini. Dan inilah bagian bawah custodian banknya dari BCA.
Sampai sini materinya. Materi ini saya ambil dari beberapa sumber. Jadi meskipun ini bukan tesis ya, saya sampaikan sumber-sumbernya juga. Jadi bukan plagiat. Kalau mungkin sekarang baru heboh ya doktor plagiat. Ya ini bukan disertasi, bukan master, tapi saya cantumkan beberapa sumber yang memang saya ambil materi ini sehingga dapat saya sajikan pada malam hari ini. Dari beberapa MI, dari beberapa harian, dari beberapa aplikasi RTI, dan aplikasi kami sendiri, kemudian dari beberapa eh, Instagram juga. Ya, dari saya cukup, mungkin kita membuka sesi pertanyaan apabila ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu semua. Tadi sebelum mulai, saya senang sekali sudah mendapatkan pertanyaan dari Pak Yadi tadi ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Terima kasih. Oke, thank you Pak Yefta. Wah, keren banget sih. Ini kira-kira buat teman-teman yang lain, apakah udah sempat mencoba nih lakukan transaksi untuk pembelian reksadana di Surya Fajar Sekuritas? Karena di aplikasi tersebut pun juga saat waktu pembelian mau baru pertama kali gitu ya untuk beli reksadana, itu tuh kan dia ada butuh, aduh apa ya namanya ya Pak ya, yang sekali itu Profil di risiko. apa? Profil risiko. Bukan, bukan yang kalau mau klik itu tuh impact apa? Bukan profil, Eh, bukan. Yang maksudnya kalau waktu mau beli reksadana Nujin. pertama kali kan harus punya Oh eh, iya, SID. oh iya SID dan SID. IFUA. Iya, Jadi itu biasanya ngeklik sekali dan iya. itu harus nunggu 1 kali 24 jam seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman nih bisa yang baru pertama kali mau beli reksadana di Surya Fajar, jadi jangan panik gitu ya. Jadi kok ini kok udah diklik kok tetap nggak bisa gitu ya. Jadi itu harus nunggu nomor SID-nya tuh keluar 1 kali 24 jam dan dia akan masuk ke email. Setelah itu baru bisa transaksi reksadananya seperti itu. Oh iya, Bu Vena, mungkin lebih cocok IFUA, Investor Oh Fund iya, Unit Iqbal. Account. Makanya saya agak lupa. Kok SIT Jadi ya? SIT kan IFUA kok itu nanti akan menjadi nih, eh, saham. ya ID masing-masing ya. IFUA-nya Benar. teman-teman ini berapa? Tanpa IFUA kan nanti nggak bisa invest. Karena kenapa? Karena itu menjadi nomor sendiri Nomor masing-masing. khusus. Jadi nggak bisa kalau IFUA-nya Bu Vena sama saya sama. Nggak mungkin. Ya. Masing-masing beda ya, seperti itu. Ya, dan itu tuh hanya sekali aja ya. Jadi bukan bukan yang setiap reksadana apa pendapatan tetap atau misalnya reksadana yang lain atau pasar uang harus klik lagi itu enggak sih. Hanya sekali aja untuk pertama kalinya. Lalu ini ada pertanyaan nih Pak Yefta. Ya, Kira-kira silakan. untuk biaya penjualan reksadana sendiri bagaimana itu Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Saat ini di aplikasi Esfas hanya satu manajer investasi yang masih mengenakan biaya penjualan kembali unit penyertaan. Istilah bakunya begitu ya, penjualan kembali unit penyertaan. Padahal kalau kita ngomong cara simpelnya cair gitu, tinggal 4 huruf ya. Kalau cair yang kena biaya cuman dari Sinarmas Asset Management, khususnya yang non reksadana pasar uang. Kalau dari manajer investasi yang lain sudah tidak dikenakan biaya. Mau cair, boleh. Kalau misalkan mau beli dari manajer investasi manapun tidak kena biaya pembelian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi eh, kita memang memberikan catatan di bagian aplikasi juga. Jadi kalau nanti mau beli mau jual di situ ada catatannya. Sebetulnya untuk reksadana Sinarmas juga itu masih dibagi-bagi lagi. Kalau reksadana berbasis saham ada sahamnya di atas 1 tahun investasi baru bebas. Kalau pendapatan tetap biasanya di atas 3 bulan sudah free. Kalau hari ini kita invest di reksadana dan nama stabil misalkan tanggal 12 November, maka ketika kita ketemu lagi di 12 Desember, Januari, Februari, misalkan kita ketemu di 15 Februari, Bapak Ibu cairkan reksadana dan nama stabil tadi, nggak kena biaya. Seperti itu. Jadi itu masing-masing ditentukan oleh manajer investasi dan kami mempunyai izin sebagai agen penjual ya harus mengikuti lah ketentuan dari manajer investasi. Demikian, terima kasih. Oke, jadi kembali lagi ke manajer investasinya ya Pak ya. Ya, Nah, ini dari mana nih? Dari Pak Edi dulu lah. Untuk pembelian reksadana sendiri, apakah rekeningnya sama dengan yang ada di RDN saham? sorry Bu Vena, apanya yang sama? Untuk pembelian reksadana, apakah rekeningnya sama dengan yang ada di RDN saham? Oh ya.
Kalau masing-masing investor RDN-nya cukup satu, Pak Edi Kimbi. Jadi Bapak bisa transaksi saham, Bapak tinggal setorkan dananya di RDN. Nah, di Espas memang kita harus hormati kalau misalkan Pak Edi Kimbi punya 100 juta di RDN, misalkan ya Pak sebagai contoh, terus Bapak transaksi saham hari ini 80 juta, jual beli, maka di RDN yang ready adalah tinggal 20 juta. Itu yang bisa digunakan untuk belanja reksadana. Ya, kalau kita beli saham, kan tentunya jual beli di eh, dananya tersedia ya, bisa beli lagi. Tapi kalau di reksadana, beli reksadana harus yang dana ready ya, dana yang siap digunakan untuk nanti kita membeli reksadana. Caranya tinggal klik reksadana yang kita pilih, kita nggak perlu transfer, nggak perlu setor ke rekening pembelian. Jadi kita yang penting menyediakan dana, kalau kita mau invest 20 juta, kita sediakan dana 20 juta di RDN, kemudian tinggal klik pilih dan kami dari Surya Fajar akan memproses itu. Kalau prosesnya sebelum cut off time jam 12 lah ya, akan diproses hari ini. Kalau di atas cut off time tentunya hari kerja berikutnya. Saya nggak berani bilang besok ya kalau misalkan ini ketemunya kita sekarang hari eh, Selasa ya. Kalau kita Zoom-nya hari Jumat, Sabtu kan Minggu, apalagi kalau Seninnya libur. Nah itu, wah Pak 3 hari kalau dihitung bunga gimana ya? Pokoknya hari kerja berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Edi Gimbi. Terima kasih untuk pertanyaan yang menarik sekali. Oke, ini jangan-jangan kok Edi belum pernah coba nih. Haha, dicoba ya kok. Nanti boleh tanya-tanya sih. Kebetulan aku juga udah sempat coba pembelian reksadana, terus juga udah sempat coba jual. Jadi ya sudah mulai tahu lah ya jual belinya di reksadana seperti apa. Nanti bisa ngobrol-ngobrol juga sih. Nah ini juga nih ada pertanyaan nih dari Koyadi nih. Ini ada produk reksadana saham emiten luar Pak. Misalnya AAPL dan juga NVDA. Itu bagaimana tuh Pak? Kalau luar terus terang kita nggak berani bahas karena mungkin ketentuannya akan beda dengan ketentuan di dalam negeri. Tapi kalau dari jenis reksadananya tentu saya rasa flow-nya sama. Jadi resikonya juga sama. Tapi kalau luar negeri yang mesti ikutin ketentuan dari negara di mana undang-undangnya yang menjadi pelindung dari produk tersebut. Nah, kalau di Indonesia kan undang-undangnya undang-undang pasar modal di tahun 1985 kan dan ada undang-undang khusus khusus untuk melindungi atau membahas mengenai hasil investasi reksadana di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Jadi hasil investasi dari reksadana bukan objek pajak. Jadi kalau investasi 10 juta kemudian dapat 8 juta nih setahun kemudian itu nggak dipotong pajak. Tapi kalau di luar negeri ya tentunya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di negara tersebut ya kita nggak bisa eh, detail bahas di malam hari ini. Oke, terima kasih. Oke, thank you Pak Yefta untuk penjelasannya. Semoga terbantu ya, Ko Yadi ya. Untuk teman-teman yang lain, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai seperti untuk dana pensiun ataupun untuk dana pendidikan melalui Surya Fajar Sekuritas ataupun juga menggunakan dari pembelian melewat dari reksadana atau cara menentukan pemilih reksadana seperti apa, cara ngeceknya atau bagaimana, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau jangan-jangan Sambil teman-teman menunggu udah sambil paham. menunggu pertanyaan ya, sambil menunggu pertanyaan mungkin Bapak Ibu ketika kita sekolah kita udah sering mendengar apa namanya eh, kata-kata bijak gitu ya. Rajin pangkal titik-titik gitu kan. Rajin pangkal bodoh kan enggak. Rajin pangkal andai. Kalau hemat pangkal kaya. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, itu hal-hal yang waktu kita sekolah belajar seperti itu. Nah, implementasinya adalah di dunia investasi. Tadi kita udah ambil beberapa contoh di kalkulator investasi. Kalau kita investasi 1 juta per bulan, 5 tahun dapatnya berapa? Ya, itu nanti akan dapat dipraktekkan dan sebaliknya itu hanya menjadi teori kalau kita nggak pernah praktek. Dana pensiun saya berapa? Nah, gimana kalau nggak pernah invest mau dapat dana pensiun? Siapkan dari sekarang. Dan konsepnya sebetulnya adalah kita menyisihkan dari pendapatan. Jadi bukan ke sisanya berapa itu yang diinvest. Nah, jangan begitu. Jadi kalau kita punya pendapatan,
Kalau masing-masing punya kewajiban agama, silakan untuk dibayarkan secara ketentuan agama masing-masing. Setelah itu, ya kita harus sisihkan dulu berapa. Saya mau invest 500.000 per bulan, 2 juta per bulan, 5 juta per bulan, dan sebagainya. Nah, selebihnya baru digunakan untuk jelong-jelong, hangout, untuk happy-happy, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan sebagainya. Jadi pastikan yang namanya investasi itu bukan sisa, tapi disisihkan dari awal. Jadi termasuk untuk kebutuhan dana pensiun dan dana pendidikan. Jadi pastikan itu tercapai. Masing-masing kunci suksesnya dari siapa? Di Bapak Ibu semua. Karena masing-masing saya mau punya dana pensiun berapa, masing-masing tentu akan beda. Saya pengen pensiun di usia berapa, masing-masing beda. Pendidikan juga tentunya beda-beda, mau nyekolin anak di mana tentu beda-beda. Ya, sekali lagi itu dapat digunakan kalau kita praktekkan. Ya, selamat datang di Surabaya Sekuritas, di Esfas, dan seperti yang Bu Vena sampaikan, Bu Vena pernah kok praktek ya Bu. Cair berapa hari, dapat return bagus, berapa Ibu bisa testimoni untuk produk-produk yang sudah pernah dibeli melalui Esfas. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan, Koko Cici semuanya. Oh, ini ada lagi nih dari Koedi ini. Sebenarnya dari perbandingan imbal hasil antara deposito, obligasi, dan juga reksadana, sebenarnya mana sih Pak Efta yang lebih baik gitu ya, lebih bagus gitu ya? Deposito kah, obligasi kah, reksadana kah? Oke, sebagai gambaran kalau saya mulai dari nominal minimal dulu deh, Koede Kimbi ya. Kalau di reksadana di kami ada yang minimal 100.000 sudah bisa investasi. Bahkan ada yang 50.000 atau even 10.000 dengan return yang sama. Kalau kita investasi 10.000, 100.000, 100 juta, 100 miliar, returnnya kan sama sesuai dengan jenisnya. Yang tadi memberikan return 6%, misalkan saya ambil contoh, kalau invest 10.000 berapa Pak? Ya 6% dari 10.000. 100 juta, 100 juta kalikan 6%, nah itu menjadi haknya investor. Bagaimana dengan deposito? Deposito nggak bisa Pak, 50.000, 100.000. Ya ada minimalnya sih. Minimal kalau saya nggak salah 8 juta. Mungkin BPR lebih kecil bisa 1 jutaan. Tapi dari si starting awalnya sudah beda reksadana dengan deposito. Kalau obligasi tentu kita tahu bahwa ada dua jenis minimal ya. Ada banyak eh, kriteria tapi overall government bond atau corporate bond. Kalau government bond kan kita anggap resikonya nol. Dengan resiko nol ya berbanding lurus dengan return ya returnnya enggak terlalu tinggi dibanding dengan korporasi. Kalau mau safety ya ambil corporate bond, sorry government bond, resikonya nol. Tapi returnnya enggak tentu menjanjikan, bahkan lebih fluktuatif dibanding saham ya. Tapi kalau obligasi korporasi biasanya kita bisa pilih yang ratingnya bagus, beli, simpan sampai jatuh tempo, maturity, seperti itu. Nah, dari angka-angka yang saya sajikan tadi, di SFAS masih ada sarana campuran yang 1 tahun terakhir tadi masih mencapai berapa? 26%. Ada sarana saham yang masih mencapai 19% yang dalam 1 tahun terakhir. Nah, Koe Dikimbi mungkin bisa praktek juga, mohon maaf, nggak bermaksud untuk apa yang ngajarin atau apa. Tapi kalau punya file dalam 1 tahun 2 tahun terakhir, di rata-rata kalau kita trading saham, kita dapat return berapa overall. Kalau kita titipkan di reksadana saham, sekian, reksadana campuran sekian, reksadana pendapatan tetap 7% katakanlah yang tadi masih bisa. Kalau deposito saya rasa eh, nggak salah sih, cuman ya jangan dinolin, tapi jangan semuanya di sana gitu aja. Prinsipnya adalah kami akan selalu berpegang pada don't put all your eggs in one basket. Ya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang yang sama. Pak, apakah boleh saya taruh duit saya semuanya di reksadana pasar uang? Ya, bukan nggak boleh, tapi tetap kan kita butuh uang tunai juga, harus ada di tabungan. Kalau kita mau belanja, apakah bisa pakai reksadana? Nggak bisa. Jadi semua harus harus sepadan lah. Kita diversifikasi. Cuman kita titik beratnya lebih di mana sesuaikan dengan profil risiko kita dan profil risiko produk. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan terjawab kok Edi Gimbi. Oke, thank you banget Pak Yefta atas jawabannya. Sangat menjelaskan sekali lah ya mengenai seperti deposito, obligasi dan juga reksadana. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Ada Kak Vinta, ada Kak Pin, ada yang baru juga nih Swanto Husada nih saya kurang tahu sih.
Silakan yang akan bertanya, Kak Vin, Kak Vinta, Kak Suwanto Husada, apa yang mau ditanyakan? Kalau di sesi pelatihan biasanya saya tanya nih. Tapi karena ini sesi webinar tentu kita bukan untuk saling tanya jawab. Tapi kalau sesi pelatihan biasanya saya akan aktif bertanya kalau yang menjadi peserta nggak bertanya nih. Ya overall kalau pertanyaan umum apakah Bapak Ibu semua sudah punya rekening SFAS, yang belum silakan buka ya, nanti akan dibantu oleh tim CD. Dan kalau yang belum punya reksadana yang bagus-bagus yang tadi kita sudah sampaikan, ya tunggu apa lagi? Ya, Indonesia kalau tahun lalu mungkin masih nunggu pemilu nih. Pemilunya siapa? Oh, udah terpilih. Sudah terpilih, kapan dilantik? Nanti mau tunggu dulu kabinetnya siapa. Nah, kalau semua sudah terpenuhi, ya silakan pemimpin yang baru kita sambut dan bekerja. Kemudian negara dengan ekonomi yang terkuat di dunia sudah ada presiden barunya juga. Nah, what else? Ya kita tinggal lihat program-program pemerintah-pemerintah dan kita lakukan mendukung tentunya ya, dan kita lakukan investasi karena sudah ada kepastian kalau uncertainty itu yang ditakutin pasar, kanan apa kiri, kiri atau kanan. Nah, tapi kalau udah tahu arahnya kita akan lebih cepat mengambil keputusan dalam berinvestasi. Jangan tunggu nanti mau pemilu lagi ya. Nanti tunggu deh kalau mau pemilu-pemilu lebih, nanti cash is the king lagi, taruhnya di bawah bantal lagi, nggak tumbuh loh. Seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan sih dari Ko Hendrik nih. Ada nggak sih sebenarnya fund manager reksadana yang kira-kira scam atau manipulasi dari segi keuangan tuh Pak? Terus kayak kan pernah tuh dari kasus seperti asuransi Jiwasraya yang ternyata eh, pernah kasus dengan salah investasi gitu ya. Apakah ada peringkat reksadana yang baik sampai kurang baik kayak gitu? Mungkin kayak rekomendasi kali ya untuk dari reksadana itu sendiri seperti itu. Oke, Pak Hendrik, terima kasih banyak waktunya, pertanyaannya. Jadi, kalau untuk reksadana memang sebetulnya ada beberapa lembaga yang melakukan rating ya. Eh, Contohnya adalah Infovesta. Misalkan tiap minggu mereka membuat report ya, apakah ini reksadana yang terbaik month on month atau year to date atau 1 tahun terakhir misalkan seperti itu, karena itu menjadi guidance reksadana ini bagus secara return dan dikelola dengan baik dan sebagainya. Kalau kasus sebetulnya di Indonesia ini tentu bukan satu-satu negara yang kasus ya, tetapi bahwa kasus itu harus ditelaah bahwa yang pertama seperti juga logam mulia, efek bisa naik dan turun. Efek saham, efek reksadana, efek bonds atau obligasi, harganya bisa naik dan turun. Nah, yang perlu kita cermati adalah ketika kasus-kasus itu terjadi, eh, yang terutama melibatkan institusi negara, BUMN dan sebagainya, mereka kan mengelola dana negara dan harus untung. Ya, kalau misalkan salah invest, ya kita tahu bahwa pengurusnya harus dicopot, dan kalau mismanagement ya harus bertanggung jawab. Apakah korupsi atau tidak ya tentu itu pengadilan yang memutuskan. Tetapi dalam case yang tadi disebutkan Jiwasraya ya memang ada beberapa saham yang ada waktunya bagus dan ada waktunya mengalami koreksi, bahkan dalam, ya kalau kita lihat beberapa saham yang saya nggak tahu mungkin teman-teman masih kecil kali ya, tahun 2008, siapa yang udah kuliah belum ya? Dulu ada saham namanya saham Bumi. Saham Bumi itu sejuta umat istilahnya ya. Tapi akhirnya sempat menjadi saham dengan harga dari 8 ribuan menjadi berapa ratus perak. Ya, ketika itu terjadi, salah siapa? Ya tentu memang kekuatan pasar naik turun harga itu sesuatu. Tapi ketika, ya bayangin kalau dari 7 ribu jadi 100 rupiah, apakah itu tidak sakit banget gitu kan? Ya tapi memang itu bisa terjadi karena di pasar modal apapun tergantung dari kinerja emitennya, tergantung dari manajemennya, dari bagaimana mendapatkan profit dan sebagainya. Ya apakah itu nanti akan berhenti kasusnya dan sebagainya? Ya tentunya pengadilan yang akan memutuskan. Tetapi kita melihat bahwa dunia pasar modal itu masih masih luas, masih banyak yang kita bisa lihat yang bagus-bagus. Ya tentunya, ya kalau mau pinjam peribahasa lagi ya tidak ada gading yang tak retak, karena dari beberapa kasus justru nama-nama besar itu juga terlibat. Saya ambil contoh Jiwasraya pada masanya, ibaratnya seperti gadis cantik yang tidak ada pemuda yang nggak ngejar ke sana gitu. Semua akan ke sana untuk tolong, tolong dong investi kami. Nah, ada beberapa yang investnya ke bagian sekian triliun, sekian ratus miliar dan sebagainya. Ya, tapi ketika salah investasi dan nggak untung, nah itu baru baru timbul masalah ya.
Di luar itu ya saya nggak terlalu bisa ceritakan karena itu menjadi ranahnya dari pengadilan untuk memutuskan apakah salah atau tidak. Tapi kalau kembali ke pertanyaan, yang rating itu bukan nggak ada. Rating itu ada. Silahkan buka akses di Infovesta, berlangganan dan sebagainya. Informasi itu bisa kok diakses. Jadi ada reksadana yang bagus, ada manajemen investasi yang bagus, dan bahkan tiap tahun ada pemberian award atau penghargaan. Berdasarkan apa? Berdasarkan manajemen investasinya, berdasarkan produk pasar uang, pendapatan tetap, dan sebagainya itu ada. Yang nggak dapat award ya nggak tentu jelek juga sih, tapi memang ya kalau kita dulu sekolah atau kuliah, mungkin yang disebut juara satu 2 3. Sekarang saya rasa sudah nggak seperti itu ya, semuanya punya keahlian masing-masing dari kecil. Tapi kalau waktu saya sekolah dulu ada ranking satu 2 3 itu yang jadi sorotan. Dan ranking 4 5 6 kan nggak bodoh Pak. Iya, cuman biasanya yang kelihatan yang satu 2 3 seperti itu ya. Seperti orang kuliah yang kumlot siapa? Yang nggak kumlot ya saya rasa juga nggak bodoh sih, cuman memang nggak kumlot aja 3,4 misalkan. Itu kan nggak bodoh, tapi yang kumlot 3,5 atas misalkan. Itu menjadi kriteria yang kita harus eh, pahami juga. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Oke, thank you banget Pak Yefta. Semoga terjawab ya Ko Hendrik ya yang mengenai seperti kayak peringkat reksadana dan lain-lainnya juga. Terus juga ini ada pertanyaan dari Ciapin. Kalau untuk pemilihan reksadana apa yang harus kita perhatikan? Terus apakah ada yang per jenis, misal ada yang hanya khusus teknologi seperti kayak Nvidia, Google atau Meta, jadi satu reksadana. Sorry, saya nggak tahu jenis saham yang teknologi di Indonesia, jadi contohnya yang US. Kalau ada reksadana yang jenis teknologi di Indonesia, itu boleh di-share ke sini. Terus juga kebetulan dia sempat pas waktu di Allianz sempat diajak untuk invest yang khusus saham-saham IT. Nah, bagaimana itu Pak kira-kira nih Pak? Oke, menarik Ini sekali. Jadi ada dua pertanyaan ininya. ya. Kalau untuk pemilihan jenis reksadana apa yang harus diperhatikan? Oke, jadi teman-teman semua, Bu, untuk pertanyaannya bagus banget, terima kasih. Dan untuk jenis saham-saham yang teknologi tentunya kalau di Indonesia ada beberapa dan saya juga tidak terlalu apal. Tapi kalau dari sisi reksadana, sebetulnya reksadana ini adalah diklasifikasikan sesuai dengan eh, pertama underlyingnya, ya pasar uang, pendapatan tetap, campuran dan saham. Di kami saat ini ada reksadana indeks yang mengacu pada satu indeks tertentu. Sebagai contoh, Serikahati. Serikahati itu adalah saham-saham yang ramah lingkungan. Jadi saham-saham yang kalau kita bilang sebagai saham yang ramah lingkungan, ya berarti kita tidak takut untuk saham ini apa namanya mengacaukan lingkungan, membuat tercemar dan sebagainya. Tidak ya. Nah, kemudian ada saham yang sifatnya adalah 15 bank terbesar, yaitu saham Infobank eh, 15. Nah, itu tentunya menjadi contoh ketika kita harus memilih suatu reksadana yang berdasarkan perbankan. Ya, kalau yang khusus teknologi saat ini di kami belum ada karena ada beberapa jenis reksadana yang dikhususkan sesuai dengan klasifikasinya ya, seperti itu. Karena memang untuk yang umum biasanya orang lebih prefer uh, returnnya berapa dan itu tidak selalu menghasilkan yang bagus seperti yang tadi saya sampaikan. Dua reksadana kami yang saat ini ada di Esfas, Serikahati dan Star Infobank 15 masing-masing 1 bulan terakhir mengalami minus sebesar minus 6 persenan ya seperti itu. Tapi ketika nanti bullish ya siapa sih yang nggak tahu bahwa di Bursa Efek Indonesia yang masih berkuasa dalam tanda petik ya merajai di Bursa Efek Indonesia adalah saham-saham perbankan. Ya tentu kalau asing juga belinya BCA, Mandiri, BRI, BNI. Empat saham itu sudah menguasai kapitalisasi pasar yang cukup besar. Kalau Nvidia memang, nah, ya itu di luar ya. Kalau di Indonesia memang saham-saham yang berkaitan dengan teknologi mungkin belum belum sehebat di luar negeri ya, atau khususnya di USA. Jadi saham-saham di Indonesia bursa efeknya masih dikuasai saham-saham bank konvensional. Bank syariah ada tapi juga nggak menguasai pasar, masih kalah dibanding dengan bank konvensional. Jadi itu untuk reksadana silakan pilih sesuai dengan profil risiko
dari Inci atau Ibu, silakan nanti sesuaikan dengan profil risiko dan kita bisa lihat targetnya berapa. Target Ibu berapa persen, silakan pilih sesuai dengan kinerja dari reksadana tersebut. Terima kasih. Oke, Pak Yefta. Berarti dalam reksadana untuk jenis teknologi di Indonesia itu tuh juga Pak malahan secara nggak langsung belum ada gitu ya. Lebih banyak reksadana itu lebih ke arah perbankan gitu ya, Pak ya. Ya, kalau yang saat ini di Esfas adanya yang mengarah ke reksadana yang ramah lingkungan, Srikati dan Star Info 15. Ada beberapa indeks. Sebenarnya kalau kita buka di idx.id ada banyak sekali indeks dan itu bisa diacu dan kalau memang khusus teknologi eh, kebetulan di kami belum ada. Apakah nanti akan ada ya tentunya itu tergantung dari MI yang menciptakan. Kalau Surya Fajar sendiri adalah agen penjual saja. Ya, saya rasa seperti itu. Apakah mungkin nanti ada khusus sektor properti, misalkan isinya kan properti semua, misalkan LPKR, LPCK, BSTE dan sebagainya. Apakah itu menarik? Ya, kalau kebijakan pemerintah lagi bagus, ya menarik. Misalkan suku bunga perbankan KPR turun, kemudian PPHTB diskon berpersen atau dinolkan dan sebagainya. Itu tentu akan sangat berpengaruh. Atau ketika pajak mobil eh, berkurang sekian persen ya tentu industri otomotif yang akan terdorong untuk naik ya seperti itu tapi memang ya semuanya berkaitan sih kita bisa pilih sesuai dengan apa yang menjadi eh, kebutuhan kita ya mudah-mudahan terjawab. Oke, thank you banget Pak Yefta. Ya, ini sudah sangat membantu sih atas jawabannya sih. Ya, jadi kembali lagi dari Ciapin bisa langsung ke apa ya mengecek dulu lah ya seenggaknya ya profil resikonya juga, terus juga dibaca dulu perspektus ya perspektusnya itu juga harus dicek dibaca baik-baik. Terus kalau misalnya nih nanti ada yang teman-teman yang memang tertarik untuk beli reksadana dan ingin tahu cara bacanya seperti apa, misalnya ingin konsultasi, Surya Fajar bersedia lah ya untuk ngebantuin kali ya Pak Yefta ya. Jadi ada yang Ya penting sure gitu ya, boleh ya. Misalnya siapa ya tahu ada yang mau one by one gitu untuk ngebahas mengenai reksadana, begitu bagaimana Pak? Apakah welcome kah atau boleh gitu? ya tentunya welcome Apa karena kita kalau memang berinvestasi kalau kita sudah tahu tentu akan lebih nyaman untuk berinvestasi jangankan di reksadana yang eh, lebih sophisticated yang saham banyak menyarankan seperti bahkan Warren Buffett pun menyarankan jangan beli saham yang kita nggak tahu. Mungkin return tinggi, tapi kalau kita nggak tahu, jangan pernah beli. Itu saran Warren Buffett ya, Warren Buffett tulisannya. Tapi artinya kalau saham itu kita nggak tahu, industri itu tentang apa, lebih baik nggak beli gitu kan. Tapi kalau kita tahu, oh ini properti kita ngerti nih seperti apa, industri kita tahu, industri kimia misalnya kita tahu, silakan beli saham Akra misalkan. Nah kalau kita tahu industrinya kita tahu silakan beli. Tapi kalau enggak ya jangan beli daripada FOMO gitu kan ikut-ikutan nggak tahunya nanti jatuh jatuh ketika harga jatuh dan analisanya kenapa ya nggak tahu gitu kan lebih baik yang kita tahu kita beli tapi kalau Ci Yapin tadi udah punya Nvidia mah udah canggih saham luar udah punya ya saya rasa di Indonesia ya oke lah itu juga bagian dari diversifikasi beli saham di Indonesia di negara kita dan beli saham di luar negeri that's very good ya. ya oke, jadi tetap perlu juga hati-hati juga sih. Oke, semoga terjawab ya Ciapin ya. Thank you banget atas pertanyaannya dan juga ada beberapa teman-teman yang lain yang sudah bertanya dan mengenai apa namanya mengenai reksadana seperti itu. Thank you sekali. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya nih? Saya siap sisa untuk pertanyaan terakhir gitu nih. Kira-kira siapa nih yang mau ingin jadi pertanyaan terakhir ini sebagai penutup untuk di sesi webinar pada malam hari ini? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Yang belum yang dari tadi belum mungkin gunakan kesempatan ini sebelum kita tutup acara ini. Tapi di luar ini kalau masih ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti atau besok baru. Oh iya ya, harusnya saya besok kemarin tanya ini nih ya. Silakan tanyakan kami ke Bu Vena juga boleh nanti akan disampaikan ke kami. Silakan Ya, Bapak Ibu. ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh sih bisa japrin ke saya. Nanti juga saya bisa bantu tanyakan ke bagian reksadananya seperti itu. Karena kalau misalnya nggak ada lagi yang ditanyakan, jadi paling saya harus close untuk acara webinar pada malam hari ini. Terus juga boleh nih kita open cam semuanya, kita berfoto bersama-sama.
Pak Yefta boleh di outin screen-nya Pak Yefta. Oke, Oke, oh ini ada yang nanya nih Pak Yefta dari Ciapin. Ciapin silakan. nanyain BBCA lagi bagi-bagi dividen intern 50. Tadi tiba-tiba naik lagi. Apakah akan turun lagi? Kalau BCA itu yang beli nggak cuma lokal sih, asing juga berburunya Asing juga. BCA. Jadi kalau naik atau turun itu sudah pasti naik turun karena bukan saham yang bukan istilahnya bukan saham tidur itu saham yang betul-betul nggak tidur ya nggak pernah tidur ya. Saham-saham itu Hmm. ya saham-saham yang memang diburu baik lokal maupun di luar ya orang asing. Dan bahkan kita kalau setiap pagi kita memberikan morning briefing biasanya ada contoh saham BCA dan BRI yang harus sebagai contoh untuk dibeli kalau mau investasi misalkan 5 tahun karena saham itu liquid. Jadi ketika orang mau jual kapan ya yang nyari yang beli ada aja. Kalau kita beli saham yang wah tuh untungnya tinggi dapat nih 1.000 lot. Tapi ketika kita mau jual nggak ada yang mau beli gimana itu? Pusing juga kan ya seperti itu. Yang Nah bikin sudah ada yang open cam nih, Koi di Kimbi, terima kasih. Yang lain juga boleh open cam. Kerok kalau lagi turun, siap-siapin. Oke, yang lain apakah ada yang bersedia untuk open cam? Kita foto bersama-sama sambil kita juga berkenalan nih. Yang mana nih yang namanya Ciapin, yang namanya Civinta, yang namanya Ko Hendrik. Oh, Ciwida lagi error nih camnya. Oke, nggak apa-apa deh, Ci. Terus ada juga Ko Suyanto. Usada, terus juga ada Cimega. Yuk, open cam yuk. Oh, ini juga Oke. ada Hilman nih dari sekretariat nih. Pak Yefta udah kenal belum ya sama sekretariatan kita yang baru? Oh, saya tanya masih Chance loh. Chance ya? Oh ya, sekarang udah diganti namanya Hilman. Tapi Chance masih di CDC. Oke, teman-teman yang lain gak ada yang muka open cam, nggak apa-apa deh. Ya udah saya capture ya. Thank you banget sudah open cam. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oh, izin close cam. Udah muka bantah. Udah Iya, iya, malam. nggak apa-apa, nggak apa-apa, it's okay. Udah pada muka-muka bantal. Oke, thank you banget ya semuanya ya udah tetap setia join di acara Git CD webinar yang selalu diadain sebulan 2 kali. Nanti di akhir di 2 minggu kemudian kita juga ada ngadain lagi untuk judulnya nanti saya akan sharekan pada di grup. Terus juga bagi teman-teman nih ada ide khusus untuk bulan Desember kira-kira ingin webinar apa, please bisa japri saya karena Desember itu momen-momen yang sangat bagus banget nih enaknya kira-kira bahas materi apa seperti itu ya untuk saham kira saham kah obligasi kah atau reksadana boleh japri ke aku ya. Oh, bahas window dressing, Windress. oke deh. Oke. Banget. Nanti kita bahas window dressing. Gimana teman-teman? Setuju nggak nih kalau kita bahas window dressing nih? Sip. Oke, nanti pastikan ya. Nanti bulan Desember kita akan bahas window dressing. Saya akan siapkan dari Surya Fajar akan siapkan materinya. Saya siapin judulnya aja. Oke, Oke, thank oke. you banget. Thank you juga Pak Yefta udah